Selamat siang adik-adik. Wah, semuanya semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Apa kabarnya? Wah, luar biasa, keren sekali. Ayo kita akan memuji Tuhan. Sebelum itu, lo semua adik-adik boleh menyiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada yang lari-lari lagi ya, tidak ada yang lompat sana, lompat sini. Yuk kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, sebelum lanjut memuji Tuhan, lo semua ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, mari tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh memberikan kepada kami kesehatan. Sehingga saat ini kami bersama-sama boleh datang kepada Tuhan, boleh beribadah, bersekolah minggu bersama dengan teman-teman kami. Meskipun Tuhan saat ini kami datang ke sekolah minggu dengan cara online Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberi kami semangat, Tuhan memberi kami sukacita, dan kami selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, lo semua bertanya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan setiap hari, kita mau mengikut Yesus? Setiap hari kita mau memuji Yesus?
Lo sepercaya adik-adik setiap hari pasti memuji Tuhan. Setiap pagi juga sudah disiapkan untuk membaca renungan, mendengarkan. Ya, kita harus tetap setia, kita harus semangat mengikut Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, mengikut Yesus, keputusanku. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan bergerak. Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus. Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Boleh duduk. Baiklah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa minta mama papa untuk uang persembahannya. Terus dimasukkan ke dalam amplop. Nanti dititip pada mama papa kalau papa mama pergi ke gereja. Atau bisa juga adik-adik minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening gereja. Ya, kita siapkan persembahan dan sambil memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur
Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, puji Tuhan, semua sudah memberi. Mari kita berdoa untuk persembahan. Semuanya lipat tangan, semua tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami bersyukur dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan. Hari lepas hari yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan. Sebesar apapun yang kami berikan, kiranya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami Tuhan ajar untuk selalu memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Ya, Lose minta adik-adik boleh duduk tenang ketika mendengarkan cerita dan boleh memasang telinganya ketika kita mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya Lose mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan firman-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Iya, halo adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Matius pemungut cukai ya. Dia yang akhirnya mengikut Yesus ya. Sebelum Kolose menceritakan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau siang hari ini kami boleh punya kesempatan untuk mendengarkan, untuk membaca sebagian firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengar. Dan supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tentu adik-adik sudah banyak yang tahu ya lagu tersebut ya, dan bahkan kita sering mendengarkannya di gereja. Adik-adik, latar belakang lagu itu ditulis ada sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Lagu tersebut adalah menunjukkan perjuangan iman dari seorang bapak. Jadi bapak itu memiliki istri dan 2 orang anak. Bapak itu berasal dari suku Assam ya di India Utara. Adik-adik, bapak tersebut dan istri dan juga 2 anaknya menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadinya ya. Pada saat ada seorang penginjil dari Wales yang melakukan mission trip ke India Utara ya, ke Assam ya, kepada suku Assam pada waktu itu. Bapak ini dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan semangatnya dia juga menceritakan kepada teman-temannya yang satu suku ya. Dia menceritakan bahwa dia sudah percaya kepada juru selamat ya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Iya, teman-teman dari bapak ini banyak juga yang tertarik dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Wah, apa yang terjadi kemudian adik-adik? Ya, kepala suku Assam mendengar bahwa anggota sukunya banyak yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan dia merasa marah, geram ya. Akhirnya dia mencari siapa yang menceritakan tentang Tuhan yang baru kepada sukunya gitu ya. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk mencari bapak ini ya. Dan singkat cerita, bapak ini ditangkap. Bukan hanya bapaknya saja, tapi istri dan 2 anaknya juga ditangkap ya oleh kepala suku Assam ya. Mereka diadili. Kepala suku bertanya kepada bapak ini ya,
apakah kamu mau menyangkal imanmu? Maksudnya menyangkal itu tidak mengakui lagi Yesus sebagai juru selamat gitu ya. Ditanya, mau nggak kamu menyangkal? Mau nggak kamu kembali ke agama semula gitu ya? Apa yang terjadi adik-adik? Ya, pria tersebut ya, bapak itu tidak mau menyangkal imannya. Dia tetap beriman kepada Yesus, kata kepala suku. Maukah kamu menyangkal imanmu? Kalau tidak apa adik-adik kira-kira? Kepala suku mengatakan, kalau tidak keluargamu akan dihabisi. Dihabisi itu apa adik-adik artinya? Ya, dibunuh ya. Jadi kepala suku itu mengancam kalau bapak tadi tidak menyangka dan tidak kembali ke imannya yang semula, istri dan anak-anaknya akan dibunuh. Dan bapak itu tetap dengan imannya kepada Yesus. Dia mengatakan, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dia akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak akan ingkar, tidak akan ingkar gitu ya. Dan saat itu juga kedua anaknya dibunuh oleh kepala suku Asam tersebut. Kemudian kepala suku bertanya sekali lagi, apakah kamu mau menyangka imanmu? Mau menyangka Tuhanmu? Kalau tidak apa adik-adik? Ya, istrinya juga akan dibunuh. Terus jawaban bapak itu apa adik-adik? Bapak itu berpikir ya, kedua anaknya sudah meninggal. Dan sebentar lagi istrinya juga akan dibunuh. Dia akan sendirian. Akhirnya bapak itu menjawab, though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Artinya walaupun saya harus sendiri, saya akan tetap mengikut Yesus. Tidak akan ingkar, tidak akan ingkar. Benar adik-adik ya. Akhirnya istri dari bapak tersebut dibunuh juga. Dia tinggal sendiri, dia tidak punya apa-apa lagi. Ya, tidak punya siapapun lagi. Dan kembali kepala suku itu bertanya kepada bapak itu, apakah kamu mau menyangkal imanmu, menyangkal Tuhanmu, dan kembali lagi ke iman yang semula? Bapak itu tetap menjawab seperti ini adik-adik. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Salib di depan, dunia di belakangku. Kurang lebih seperti itu artinya ya adik-adik. Saya tidak akan ingkar. Saya tidak akan ingkar. Dan pria itu pun ya, bapak itu pun akhirnya meninggal, dibunuh oleh suku Asam. Nah adik-adik, kalau kita mendengar sedih ya, tapi kita juga bisa merasakan luar biasa iman bapak itu serta istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami oleh manusia ya. Sesudah keluarga itu bertobat ya, percaya Yesus sampai menyerahkan nyawanya, akhirnya kepala suku ini bertanya-tanya, Tuhan seperti apakah yang diimani oleh bapak itu ya? Tuhan seperti apakah gitu ya? Dan dia tertarik. Akhirnya kepala suku itu dan banyak juga anggota suku lainnya yang percaya kepada Yesus meskipun bapak itu sudah meninggal duluan ya, karena dibunuh oleh kepala suku itu. Jadi Tuhan melakukan hal yang di luar dugaan. Ternyata karena kesaksian bapak itu, kesaksian hidupnya, kesaksian dia beriman kepada Yesus, kepala suku dan anggota suku lainnya juga bisa bertobat. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Sesudah kita mendengar teladan kehidupan bapak itu, apakah kita juga mau percaya kepada Tuhan Yesus? Atau karena kita masih mikir-mikir, saya kurang baik, tidak sebaik bapak itu dan keluarganya. Saya masih kadang-kadang masih suka lupa kalau Yesus itu Tuhan saya gitu ya. Tapi kalau di gereja aja ingatnya begitu,
Ya adik-adik, kita nggak lepas dari dosa ya. Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk orang-orang yang baik ya, tapi justru untuk kita semua ya, yang tidak luput dari kesalahan ya, tidak luput dari kelemahan ya. Nah adik-adik, cerita hari ini juga sama ya. Ada seseorang yang hidupnya mungkin orang melihat tidak begitu baik, tapi dia mau mengikut Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita hari ini akan belajar dari Matius. Ya, adik-adik boleh membuka Alkitabnya dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Ya, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, membacanya dari pasal 9. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Lose akan membacakannya. Ya, ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi Matius juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bapak yang memiliki istri dan 2 anak itu ya. Tadinya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus tanya kepada Matius, "Maukah kamu ikut aku?" Matius itu langsung mengikut dia. Nah tadi dikatakan adik-adik ya, Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu cukai artinya? Iya, kalau di kita itu cukai itu pajak ya. Semua warga negara Indonesia ya membayar pajak ya. Mungkin adik-adik yang kecil masih belum, tapi kita semua orang dewasa punya tanggung jawab untuk membayar pajak untuk yang berpenghasilan. Nah, Matius itu pada zaman dulu dia pekerjaannya adalah mengumpulkan, mengutip gitu ya. Penduduk-penduduk itu dipungut pajaknya, dikumpulkan oleh Matius ya. Kenapa pada waktu itu orang-orang tidak suka kepada pemungut cukai? Ya karena Matius dan juga orang-orang lain ya yang pekerjaannya memungut cukai, biasanya mereka memungut pajak itu melebihi dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada waktu itu kan pemerintahnya itu yang berkuasa itu pemerintahan Romawi. Nah Matius itu kerja untuk Raja Romawi ya. Nah Matius banyak yang tidak suka. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku," Matius langsung mau ya ikut Tuhan Yesus. Ya, Matius sebagai seorang pemungut cukai, dia tentu memiliki harta kekayaan yang banyak ya. Jadi pekerjaannya tiap hari itu menghitung uang, mengumpulkan pajak dari rakyat ya. Sebagian lagi dia simpan untuk dirinya sendiri dan sebagian lagi dengan perhitungan yang sudah ditentukan diberikan kepada raja. Ya, tapi waktu Matius sudah bersedia mengikut Yesus, apa yang harus ditinggalkan? Ya, hidupnya yang enak, berkelimpahan, hartanya, ya uangnya yang banyak, dia harus tinggalkan kalau mau mengikut Yesus ya. Nah adik-adik, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ya diundang oleh Matius dan juga banyak yang datang pemungut cukai lainnya, teman-temannya Matius ya.
Dan dikatakan tadi di dalam Alkitab, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa lainnya ya, makan bersama-sama siapa? Dengan Yesus dan murid-muridnya juga. Pada waktu itu ada orang Farisi ya melihat, masa Yesus makan dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai. Nah ya, orang Farisi itu bertanya kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus. Dan Yesus mendengar pertanyaan itu. Yesus menjawabnya. Apa jawabannya adik-adik? Tadi sudah kita baca. Iya, bukan orang sehat ya yang memerlukan tabib. Tabib itu dokter ya. Jadi yang memerlukan tabib adalah orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah bukan belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang itu untuk orang-orang yang memerlukan Tuhan, yang perlu diselamatkan. Adik-adik dan Lose bukan orang yang suci, bukan orang yang sudah benar, tapi karena percaya Tuhan Yesus, adik-adik dan Lose dibenarkan. Nah adik-adik, itu cerita hari ini ya, apa sih yang bisa kita ambil hikmatnya, yang bisa kita pelajari dari kedua cerita itu ya, dari orang India dengan keluarganya dan juga dari Matius pemungut cukai yang kaya raya ya, yang bersedia meninggalkan harta kekayaannya dan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus berarti waktu Tuhan memanggil kita harus bereaksi, harus merespon. Tapi Lose, saya tidak pernah mendengar Yesus memanggil gitu ya. Betulkah? Mungkin kadang kita tidak mau dengar-dengaran suara firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, pasti Tuhan bekerja. Hanya kitanya aja yang pura-pura tidak tahu ya kalau Tuhan itu mengingatkan kita. Jadi kalau mau mengikut Yesus kita harus merespon dan mau bersedia mengikut Tuhan. Seperti Matius, waktu kita mau mengikut Yesus, kita harus meninggalkan apa? Mungkin kita tidak sekaya Matius, kita tidak punya harta yang banyak, tapi kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang dilarang oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus, dan kita siap melakukan perintahnya, hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan ya. Sama seperti bapak yang orang India itu ya, dia meninggalkan apa yang dia miliki, bahkan dia mau menyerahkan nyawanya ya untuk mengikut Yesus. Nah adik-adik, kadang kita juga ya waktu mau mengikut Yesus itu kita harus bisa meninggalkan kebiasaan kita. Misalnya waktu ada orang yang membenci kita ya, kita pasti tidak punya musuh ya. Kalau anak-anak Tuhan tidak punya musuh seharusnya. Tapi kadang ada orang-orang di luar sana yang menganggap kita musuh, membenci kita gitu ya. Tapi kita tidak boleh membalas membencinya ya. Kita harus mengasihi semua orang, mengasihi sesama, bukan hanya mengasihi yang satu iman saja, tapi orang lain juga, orang yang kelihatan nggak senang sama kita ya, karena iman kita berbeda dengan mereka. Kita harus mengasihi mereka. Nah kita juga adik-adik ya, kalau biasanya kita mau melakukan apa keinginan kita yang memuaskan kita. Kalau kita mengikut Yesus, kita harus taat ya. Kita harus taat juga sama papa, sama mama, bukan melawan mereka ya. Apalagi adik-adik nih yang masih kecil ya, kadang kelas 6 mungkin sudah merasa lebih besar. Saya sudah bisa memilih, saya harus melakukan ini, melakukan itu, tidak mau ikut lagi nasihat orang tua. Benarkah demikian adik-adik? Ya, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita harus mengikut firman Tuhan. Tuhan bilang harus taat kepada orang tua. Adik-adik masih kecil, belum dewasa, belum 17 tahun. Yuk kita percayakan kepada nasihat orang tua ya. Kadang kita belum bisa memilih hal yang
paling baik ya. Jadi kita masih perlu pertolongan, bimbingan mama papa ya, orang tua kita. Nah adik-adik, yang terakhir apa yang bisa kita pelajari lagi dari cerita kita, dari cerita firman Tuhan hari ini yang berhubungan langsung dengan Tuhan? Apa adik-adik? Kita harus mau merelakan waktu untuk Tuhan ya. Saatnya beribadah, kita harus belajar setia, belajar taat untuk beribadah. Tidak memilih melakukan kegiatan yang kita inginkan untuk memuaskan kita. Misalnya apa? Mendingan kita pakai waktunya daripada ibadah online gitu ya. Mendingan tidur lebih lama atau main game gitu ya. Tidak. Tapi kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ya. Meninggalkan apa yang kita sukai untuk mengikut Yesus. Ya, begitu juga setiap hari. Lose-lose di grup kelasnya masing-masing selalu men-share ya bahan renungan, bahkan ada audionya. Adik-adik tinggal mendengarkan dan membaca bagian firman Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar taat, membaca Alkitab tiap hari, bukan melakukan hal yang lain yang adik-adik sukai ya. Terakhir seperti biasa kita akan menghafalkan satu ayat. Masih dari Matius 16 ayat 24. Ya, saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi ya, pakai gerakan adik-adik biasanya lebih cepat ingat ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke adik-adik ya, cerita hari ini selesai ya. Kita akan menutup dengan doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus mau meninggalkan apa yang kami punya, apa yang kami miliki, yang menyukakan hati kami sendiri, dan kami memilih untuk mengikut Tuhan, melakukan perintah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Matius, mau meninggalkan harta kekayaannya untuk mengikut Tuhan. Ajari kami juga untuk kami bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kami lakukan selama ini, dan kami mau melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.